mana? Ya, Sekya. 이렇게 mau nikah sama saya enggak? Katanya 귀여워. 똑똑. 안녕하세요. saya Yuna. 그리고 오늘의 게스트인 Astuti-입니다. 네. 그리고 ada Mas Guntur juga 지난 akan 영상 봤어요. 네, 지난 영상에 나왔던 Mas Guntur akan bantuin sebagai co-host karena Bu Astuti adalah temannya Mas Guntur gitu. Teman ya, Gun? Ya, bukan teman tapi udah saudara juga sih. Tetangga. Udah tetangga. Pernah main ke rumah main ke saya. rumahku juga. Oh, gitu. Dua Terus kali. aku juga pernah main ke rumah dia juga. Di Indonesia tuh di Korea. Indonesianya. Oh, Indonesia. di Indonesia. Udah dekat banget. Pernah main ke kebun saya. Oh gitu, kebun apa? Durian itu punya Durian. kebun Durian saya suka banget. Nanti kalau ke Indonesia main dia, jadi di rumah dia tuh tinggal petik. Kebunnya tuh luas banget. Itu daerahnya kira-kira di mana? Kampung sekali. Cilacap apa ya namanya? Kalau Cilacap aku, kalau Kalau ini Banyumas. Oh, Banyumas. Iya, Banyumas. Ya, ibu dari Banyumas yang lagi tinggal di Korea. Banyumas, Oh, Banyumas. teman Banyumas apa kabar? Rere kabare. Oh gitu. Iya, Lihat, Rere Nenek. kabare. Iya kan bahasa itu, bahasa sananya. Kita bahasanya sama. Oh gitu, bahasanya Iya. sama. Bahasanya sama, logatnya sama, makanannya sama ya? Makanannya sama. Wah, seneng apa? Aku senang mendoan. Oh, mendoan. Mendoan, iya, Asel, teman menentukan. mendoan asel. Oh, iya, iya, iya. Ayo. Mau ke bakso? pengen makan makanan Indonesia. Oh Yuk. nanti habis ini kita. Oh, iya, iya. tenang. Soalnya apa namanya Siktang Juin Junim yang di sini menjadi semua jadi. Oh gitu. Iya, jadi kita mau kemana nanti? Enak ya. Enak. Aduh, saya bawa duit enggak ya? tenang dong. Oke. 네, 네, 오늘 이렇게 특별한 손님을 모셨는데 되게 특별한 또 이야기가 있다고 했잖아요. 마스 군틀한테 제가 아까 조금 들었는데 이제 한국에 와서 이렇게 한국 남편도 만나고 또 예쁜 아이 둘도 낳고 이렇게 잘 살고 계시다고 해가지고 Bu Astuti boleh ceritain gimana awal bisa ke Korea dan kenapa ke Korea gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti, lebih dikenal dengan nama Yosin. Yosin atau artinya apa? Yosin, suami saya manggil saya Yosin. Oh gitu, Iya. oh my god so sweet. Yosin itu adalah apa ya? Wanita. Wanita yang cantik Oh, wanita gitu. cantik. Mungkin. Iya. Kira artinya malaikat soalnya pernah adanya lagunya Sonic City kan. Hengmone Yosin. benar. Marita gitu kan ya. Jadi saya awal 2010 saya ke Korea jalur visa turis. Pada saat itu saya memang nekat, saya mau ke Korea mau kerja visa turis karena saya pernah tes namanya KLPT ya Gun. Iya dulu. 2007. KLPT sebelum FS Topik namanya KLPT. KLPT 2007 dan saya lulus tapi tidak sending. Oh tidak sending. Akhirnya saya ke Taiwan. Singkat cerita lah ya, ke Taiwan kerjanya keras sekali. Jadi habis dari pabrik pulang ke rumah masih kerja lagi sampai malam. Pokoknya tidak enak. Terus saya berpikir saya harus ke Korea. Kenapa kepikiran harus ke Korea? Iya. Itu ya. Kita kan penasaran ya. Karena saya kayak apa ya? Kayak tertarik kok orang-orang pada dari Korea kok bisa bangun rumah. Oh, yang habis dari Korea biasanya Duitnya gitu ya? banyak. Oh. Tapi tidak harus dari Korea duitnya banyak. Ada yang sebagian dari Malaysia, tergantung personalitinya, tergantung orangnya kan. Singkat cerita saya kenalin orang. Iya. Kalau bahasanya kita itu agensi apa ya? Agency ya. Itu bayar 55 juta Untuk ke Korea. untuk ke Korea. 55 juta rupiah. Banyak. Ya banyak. Iya. Saat itu banyak. Kalau tahun berapa itu? 2010. 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun 55 juta itu bayar ke orangnya saja. Paspor segala macam, watakata Sendiri. kita Pesawat itu itu sendiri semuanya sendiri ya? mengurus apa. Udah sama pesawat. Tapi persyaratan data paspor saya kan dari Taiwan masih hidup. Ya Indonesia bagaimana lah paspor masih hidup, masih kosong, saya harus bikin paspor baru dan itu kan duit. Iya. Semua duit bersih sampai sini ada satu perjanjian. Seandainya saya tidak lolos di Korea di Bandara Incheon, duit 55 juta ini angus. Oh.
Saya harus berpikir 2 kali. Antara duit 50 juta ini kalau saya tembus, insya Allah kalau saya ada rezeki, 2 bulan, 3 bulan kembali duit. Tapi kalau tidak lolos, saya 55 juta ini duit hasil ngutang. Iya. Saya itu hutang ke orang. Nanti bagaimana saya bayarnya? Iya. Saya nekat, saya berangkat. Alhamdulillah rezeki saya lolos. Bulan 5 2010 saya sampai di Korea. Sudah gitu cari kerja sampai Korea, saya cari kerja, pindah 3 kali. Kerjaan apapun saya kerjakan, berat pun saya kerjakan. Karena saya kepengen meningkat hidup, jangan stuck di situ terus. Terus sudah gitu, lagi enak-enaknya kerja, orang training apa ya Gun? Training itu yang hapok. Saya kan sudah, maaf ya, sudah ilegal, udah overstay di sini. Kalau bahasanya kita di sini tuh saya sudah swasta ya. Terus saya ada satu pabrik, itu pabriknya bener-bener capek, bener-bener menguras tenaga dan ada satu bujang nim. Saya tuh setiap hari dibikin nangis. 부장님이요? Dulu aku jadi inget ya. Sajangnya itu baik banget. Sajangnya itu kakaknya. Yosin. 여신? Yosin, ya Yosin, kok neil wae deh, Tapi adiknya 갈라. sangat-sangat jahat. Saya perempuan di situ sendiri suruh buang palet tahu? Palet itu saya kan di Cadong Cabubung. Tiap hari dimarahin. Kerja baik dimarahin, kerja salah dimarahin. Itu. Tapi sajangnya bilang, jangan didengerin. Terus udah gitu, saya kerja. Setiap hari dibikin nangis. Susah saya, tapi saya bertahan. Saya berpikir seperti ini. Saya tidak kerja di sini, kerja di mana? Gaji lancar. Waktu itu dapat siang saja 2.500.000 siang saja. Tapi Sabtu Minggu saya masuk kerja. Tapi saya bertahan karena saya kepengin bantu orang tua. Terus meningkat hidup. Singkat cerita, pabrik kena gerebekan, kena 35 orang, saya selamat. Kok bisa ya? Ya, dan saya keluar. Ada rezekinya. Dan saya keluar. Kalau ingat Bujang Nim tuh kepala saya tuh ingetnya, ya. kasar banget ya ngomongnya juga. Menal. 맨날 어떻게? Ya mana? Ya, sekian. 이렇게. gitu. 그게 소리로. 야! 화장실 왜? 이렇게. 저 여자 혼자밖에 없는데 saya nangis di kamar mandi. Iya pasti. 2013 saya keluar dari pabrik. Sedih banget. Jadi kayak harus mikir ya gimana nanti kan udah keluar dari pabrik. Oh, saya keluar, saya pelan-pelan cari kerja karena saat itu tuh banyak dansuk ya, banyak imigrasi itu. Saya waktu swasta itu, waktu overstay itu nggak bisa kemana-mana. Di rumah, mau ke Ansan Yok aja saya takut. Oh, takut. Takut ditangkap. Namanya saya salah. Saya tahu saya salah. Iya. Saya pun tahu kalau saya itu menyalahi aturan di sini. Tapi selama saya tidak melanggar hukum Korea, saya bertahan dan sampai saat ini. Kalau gitu kan sebenarnya awalnya kan masih itu ya 불법. Ya. Tapi bagaimana bisa jadi tinggal di sini lama sampai sekarang udah lebih dari 10 tahun loh, dari tahun 10 tahun ya, Gun? Iya, 10 tahun. Jadi ceritanya Iya. gini. Pada saat saya pulang kerja, saya kan pulang kerja selalu jam 10 malam. Karena saya mengejar lemburan. Oh, 잔업 gitu. Jadi Canop. ngejar target. Saya selalu Yosin Canope, Yosin Canope, Sebetulnya saya capek tapi saya tetap saya mau cari duit. Setiap pulang saya selalu diantar dijemput karena termasuk mereka tuh butuh saya komsa, bagian komsa. Terus pada saat saya pulang kerja setiap hari gitu, tidak setiap hari, seminggu 3 kali, ada salah satu Asiamat deket tempat tinggal saya mampir, kok ada Indomie, ada durian, saya masuk. Itu sajangnya yang sekarang suami saya, Oni, 안녕하세요. Dulu panggilnya Oni. Oni. 언니? Iya. padahal cowok. Iya, Oni, 안녕하세요. Terus saya bilang, terus beli bayar. Kok dikasih bonus banyak banget? Oh iya ya? Iya, saya ndak beli durian. Oni mau makan durian, nanti belanja lagi dikasih nangka jackfruit. nangka tahu ya. Dikasih jackfruit, nanti belanja lagi dikasih, kok
baik banget ini orang. Ya padahal buah-buahan kayak gitu kan mahal banget ya kalau mau jual di Tapi Korea. dia bilang, Neng janggunya itu penuh, mending bawa pulang gitu. Kadang dikasih ikan, dikasih apa. Belanjanya 10.000. Jadi kayak aku ya sekarang ya Gun, belanjanya Iya, 10.000. jadi ini ya, aku pengalaman pribadi aku sama teman-teman di Korea yang lain. Jadi kalau kita belanja, itu pasti dapat bonusnya banyak. Kayak misalkan aku belanja nih ya, aku dapat masih bonus pajak, terus bonus sayur yang udah matang juga. Jadi aku udah tinggal manasin, itu jadi baik banget. Makanya dia itu terkenal dengan bon tanpa syarat, bon tanpa bunga, masih dapat bonus banyak. Gitu. Terus saat Makanya itu laris di Korea. saya kan udah nggak kerja di pabrik tuh. Saya datang, biasanya tuh saya seminggu 3 kali datang. Oni gitu kan. Terus saya kalau bahasanya kita pet gitu apa ya Gun? Pas itu udah tiba-tiba Nggak datang, nggak belanja, nggak apa. Ibu. Iya, itu 2 bulan. Lama. Dia kan tidak tahu nomor Iya, HP saya, benar. tidak tahu. Karena dia termasuk yang diem, suami saya tuh diem banget gitu. Tiba-tiba saya datang, tiba-tiba dia datang, kapcagi, dia bilang, Oni, Kangen kali. Oni kemana? Bilang begitu. Opa nomu bogo sipo. Hah? Saya kan jadi, hah? Tidak pernah namanya ngomong. Oh iya, nggak paham. Paham ya? Kok tiba-tiba, oh nih saya kangen. Hah? Saya bilang begitu. Terus dia lihat karena saya saking sakitnya, mau ke rumah sakit juga mahal dan tidak ada duit. Saya nganggur, tidak kerja. Di sini pase semua pase. Dia bilang, oh nih kenapa tangannya? Sakit, saya bilang begitu. Udah ke rumah sakit? Sudah, saya bohong. Oh sudah diminum obatnya? Sudah, gitu. Bohong kayaknya, ayo ke rumah sakit. Saya dianterin ke rumah sakit. Oh, baik banget. Tiba-tiba ganosanya itu bilang, bohong 없어요. Bilang gitu. Hah? Oni we bohong 없어요? Dia bilang begitu kan sama saya. Saya bilang, nggak dibawa. Bohong kok nggak dibawa. Bilang, dulu kan masih pakai kertas. Iya, 맞아요. 건강보험증 tahu. Dulu masih pakai kertas. Iya. Iya. Sekarang udah online, jadi perlu cuma Nggak dibawa aja. gitu. Tapi kan si Munjeng dia bilang gitu. KTP nggak dibawa. Namanya. Pasti bingung. Daripada saya mati kaku di situ, lebih baik saya jujur. Saya orang swasta. Oh gitu. Jopulpop saram. Saya kan waktu itu Indonesia Hanggukmal kan nggak bisa, muteo bilang, opa, miane pulpop saram. Hah? Seperti itu. Terus udah dia pulang anterin saya, minta nomor HP. Seminggu kemudian, Oni mau nikah sama saya enggak? Saya bingung kan, nikah, pacaran enggak nikah. Tiba-tiba. Tapi sempet pas belanja di situ sempet ngomong nggak sih, sempet gitu? Nggak ngomong. Nggak ngomong sama sekali? Nggak ngomong sama sekali. Tiba-tiba dia bawa saya ke rumah ibunya, ke Sosan. Sok santai. Dia yang 10 tahun nggak pulang, ada masalah. Biasa masalah Sama keluarga. ibu. Ya. Ada masalah 10 tahun nggak pulang, tiba-tiba pulang bawa saya. Iya. Digebukin Oh my god. sama Kumunim, sama Jagen Aboji, sama digebukin. Katanya, kamu itu kemana? Kan kalau orang Korea hilang kan nggak bisa dicari pakai itu, kan yang bisa nyari bapak ibunya kan. Iya. Jagen Oma Jagen Nggak itu bisa. nggak muncul kan Iya, di itu. iya. Menurut yang saya dengar, Iya, iya. katanya udah dicari di mana nggak bisa. Terus tiba-tiba pulang bawa saya orang asing. Takut kan saya. Tapi alhamdulillah ya, mereka tuh open mind. Oh baik. ya sudah gitu. Terus bingung. Saya tanya sana, saya tanya sini, tanya temen bagaimana cara nikah, dikasih tahu tapi tetap ruwet, pusing. Bebas. Jadi Solal, Salah. ya Solal 2014. Oh. Suami saya yang ke Indonesia. Akhirnya dia pulang sendiri ke Indonesia tanpa saya karena saya kan Nggak bisa pulang. nggak bisa pulang. Kalau saya waktu itu pulang wassalam, Bun. Wassalam tahu nggak? Goodbye, Bye-bye. sayonara. Susah sekali mau balik lagi sini, ya kan? Iya. Saya di sini, saya nunggu. Waktu itu saya cuma nganterin sampai halte bis karena saya mau ikut ke bandara. Nanti saya ditangkep. Takut, padahal sih nggak apa-apa sih. Orang namanya orang salah takut ya. Terus dengan modal HP, ngomongnya lucu. Kebetulan keponakan saya ada sedikit bahasa Inggris sama bahasa Cina. Suami saya pernah tinggal di Cina 3 tahun, jadi bisa bahasa Cina sedikit. Ngomongnya, halo, ngomongnya pakai HP translate itu loh. Modal seperti itu,
dia tidak tahu Indonesia, pergi ke Indonesia, iya. Wah. langsung ke Jogja dijemput sama keponakan saya dan ibu saya, pulang ke Banyumas, tidak tahu bahasa, tidak tahu adat, tidak tahu apa, bayangin. Iya, tuh bisa. 1 minggu di situ, semua persyaratan dibawa ke sini, terbang lagi ke Korea dan kita honing singku kan di sini nikah. Saat itu alhamdulillah saya nggak dipersulit karena suami saya termasuk alhamdulillah agak sedikit smart gitu. Jadi pas waktu saya ke Sosan, Insa sama Bu Moninnya, semua itu dipoto. Jadi kita foto-foto untuk bikin bukti kalau kita itu bukan nikah settingan. Nah, terus suami saya ke Indonesia juga foto-foto gitu. Terus sebelum nikah kan itu ada kayak surat love history gitu loh. Oh iya. Kayaknya ada begitu ya? Oh ada gitu di Korea? Iya kayaknya iya. Enggak. Apanya? Suami saya tidak disuruh, tidak ada di persyaratan nikah, tapi tapi suami yang bikin gitu. daripada nanti repot gitu loh. Sweet banget. Daripada repot, nanti ditanya-tanya, nanti dikira kita nikah settingan. Ini loh saya sudah ke Indonesia. Jadi di situ ditulis pertemuannya dan diajukan ke imigrasi. Alhamdulillah saya nggak ada namanya di telepon, nggak ada namanya di apa itu di komsa ke rumah ya, dilacak dicek ya, nggak ada. Karena kita foto dari pihak keluarga laki-laki, saya ada dari suami saya ke Indonesia, bukti lengkap, tiket semua ditulis di situ, semua dikapi, dikasihkan ke imigrasi. Yang di sini. Iya, ada bayar denda. Oh gitu. Masing-masing orang itu beda-beda Gun. Ada yang 1.500.000, ada yang 4 juta. Itu kenapa? Denda Denda mungkin selama kita overstay di sini. Bukan overstay. Dan mungkin kebijakan orang juga beda-beda ya. Gitu. Nasib orang kan juga beda-beda. Saat itu saya didenda 8 juta. Ampun, banyak banget. Saya didenda 8 juta saat itu. 8 juta rupiah. Won. Tapi teman saya 4 juta. Saya didenda 8 juta. 8 juta won itu jadi- 800만 원. Kalau dirupiahin 100 juta ya. Iya, 100 juta. Berarti jadi denda itu tergantung orangnya. Mungkin dari sini dari masuk tahun berapa gitu kali ya denda-dendanya atau gimana sih? Nggak tahu kebijaksanaan apa dan karena kan mertua saya sudah tidak ada. Iya. Cuma ada Jagen Aboji. 그렇구나. Dan Jagen 네네. Aboji itu kan yang sekarang tinggal di rumah Halmoni Haraboji. Jadi yang Bojeng itu tahu. yang bertanda tangan bahwa mungkin dari situ imigrasi Mido Udah percaya pasti, tapi ya 8 juta. Kalau seandainya pulang mungkin tidak 8 juta tapi persyaratan lebih sulit. Iya. Mungkin tidak bisa ke sini. Dan singkat cerita sudah honing singgu sudah selesai bayar denda. 2015 saya punya anak pertama. 2015 bulan 3 Hanel ya Guntur. Kenalnya 1 tahun tapi saya tidak pacaran. Oh itu maaf ya, jadi kan nggak pacaran, pas belanja juga nggak misalkan Enggak. nggak ditanyain, nggak digodain gitu Enggak. Orang Oni annyeonghaseyo. Cuman gitu doang. Iya. Ya Allah. Apakah kata suami waktu itu udah apa ya? Udah niat sama ibu gitu? Enggak, saya bilang, "Opa, dulu saya sering belanja, kenapa bonusannya banyak banget?" Oh, iya. Saya bilang begitu. Daripada nggak dimakan di kulkas. Paham nggak saya ngomong apa? Amoko boda kenyang 그냥 사람 준았지요. 준기났죠, 그렇죠. 그래서 그랬구나. Bukan karena suka karena sama masuk- saya. 아이고, 오빠 그런 사람 없어요, 이렇게. 그럼 kenapa mau nikah sama saya gitu kan? Itu, iya. Katanya 귀여워. Emang 귀여워, iya. Enggak, katanya kalau ngomong Korea itu 귀여워 katanya. Masa sih 귀여워? Iya, 귀여워 banget. 귀여워 banget. Jagen Oma juga bilang katanya, Yosin 귀여워. 여신 귀여워. Kan nggak bisa bahasa Korea. Ngomong itu 귀여워. Apa ya? Ada lucu-lucunya gitu. iya. Bukan karena cantik, dia bilang gini, orang cantik banyak. Tapi yang ini maco apa ya? Yang cocok dengan Cocok hati hati. itu susah. Oh, saya bilang begitu. Terus ada, bukan saya memuji ya, ada pengalaman saya sudah ke Taiwan, ke Hong Kong, benar. ke Singapura, ke Kanada pun saya sudah pernah. Tapi orang Korea paling baik. Orang Korea paling baik. Masa? Yang 나쁜 사람 있지만요. 있지만요, 네. 근데 대부분 작은 사람.
Tapi kita makan ya sajangnim sama jikon itu satu meja. Sama. Iya. Terus menunya juga sama Menu gitu, kan? sama, sendok, garpu semua sama. Beda dengan negara lain. Oh gitu. Ya, anak kecil, anak gede itu udah dilatih dari kecil. Benar, iya. Tapi saya salut orang Korea. Oh gitu. Dan orang Korea ada yang pelit ya, tapi orang Korea baik-baik. Bukan saya memuji karena suami saya orang Korea, ada orang jahat, ada orang baik ya. Tapi orang Korea, at least itu semuanya sopan-sopan. Kita tinggal di Korea, udah kayak kampung kita sendiri. Kok Koreanya? Iya ya, Gun. Apalagi kalau di Ansan ya. Aku kalau misalnya ke bandara kemana, Mama Kek, kok tahu saya ya? Mama Kek, hah? Kok tahu saya ya? Kemana saja? Wow. Iya, soalnya pelanggan itu dari seluruh penjuru Korea itu emang beli mungkin, tapi kan dia nggak Nggak, melihat iya, saya nggak satu-satu. paham. Iya. Pasti. Ya, itu ceritain tuh katanya Mas Guntur juga salah satu apa ya sobijannya ya, sunimnya. bener, aku Terus sobijan. biasanya beli apa? Jadi gini, kamu udah lama ya Gun belanja ke aku? Aku belanja udah lama banget dari yang angkatan kedua ini. Angkatan kedua maksudnya Udah sekarang lama. di sini. Jadi aku langganan tiap bulan beli. Tapi ya emang bonusnya banyak. Jadi kan aku belinya itu kayak daging, terus bumbu-bumbu, terus apa lagi ya? Ya itulah pokoknya Daging, daging bumbu kan bumbu. jenisnya banyak banget. Omset dari aku aja mungkin ya. Mungkin dari aku aja sekitar aku tuh belanja antara 200 sampai 300 per Sebulan. bulan. Sebelah. Itu aku doang. Nggak bayangin satu hari 10 orang aja. Misalkan dibikin sedikitnya 10. Tapi nggak mungkin dia 10 soalnya aku lihat sendiri struk yang diupload itu ratusan, bayangin jadi. Ya enggak lah. Ya bukan nggak gitu, tapi aku lihat sendiri. Aku misalkan pesan sekarang ya, itu belum tentu. Misalkan hari ini Senin kan kerja, belum tentu Senin itu langsung dikirim. Bisa juga Selasa atau Rabu soalnya saking banyaknya pemesanan gitu. Kenapa orang-orang pada pesan ke dia? Karena ya itu kemudahan belanjanya. Dia itu percaya banget sama kita maksudnya. Dia udah mau pesan apa, bayarnya nanti setelah kamu bisa kirim. Maksudnya mungkin dia sih niatnya sih memberi kemudahan biar misalkan rumah kita di desa jauh dari ATM kan kita udah keluar dulu hari Minggu atau apa gitu kan bisa, atau mungkin yang pas lima barang itu barangnya rusak jadi kita bisa komplain dulu sebelum dibayar, mungkin gitu ya. Jadi Iya betul salah jadi satunya. orang-orang lain kan menganggap dia mungkin itu kebanyakan duit kali ngutang-ngutain ke orang. Itu bukan kan? Bukan. Sini Karena kalau mau dipinjemin. ya bukan, jadi dia itu emang memberi kemudahan, bukan ngutangin orang, tapi emang memberi kemudahan biar yang belanja juga nyaman, kayak gitu sih. Jadi awalnya begini, suami saya kan memang sudah Asiamat ya, Iya. sudah ada dari 2006 kan. Waktu itu saya menikah dan hamil. Saya itu, mata saya kok agak kelilipan ya? Tapi nangis nggak sih? Enggak, Oh, kirain nangis. no cry. Waktu itu saya bingung. Itu 2014, saya mau ngapain ya? Awal-awal 2013 itu antara sekitar, pokoknya mulainya itu 2014. Saya mau ngapain ya? Saya ada duit dan duitnya itu bukan bentuk bon. Bentuknya itu 80 juta rupiah. Taruhlah uang sini itu Benar. sekitar 6-7 juta won. Saya putar otak, saya mau ngapain ya? Saya mau ngapain? Saya punya apa itu? Kayaknya ini ladang makan saya gitu. Di sini kan banyak orang asing. Saat itu belum ada orang jual online. Belum ada. Kalau makanan-makanan udah ada ya, Gun? Dulu nggak, makanan sebelum cuman kayak jajan-jajan doang sih ada. Jajan-jajan. Tapi kalau yang jual makanan, jual sembako itu nggak ada. Jadi dulu itu Belum pada ada. beli di sekitar sini loh. Belum Yang ada masih dulu. Aku Saya- aja dulu rumahnya jauh. Dilabelin bawa kantong kresek gitu ya, jauh-jauh. Kalau Jadi sekarang sih saya berpikir, saya tak kirim sembako aja. Kebetulan kan suami saya kan tiap hari tek-tek datang karena G-Market kan. Terus saya diskusi sama suami bilang oke, duit 80 juta saya jadikan modal. Dan ternyata pelanggannya tuh dari 1, 2, 3 banyak. Saya berpikir kayaknya ini saya harus barang dikirim dulu baru transfer. Karena apa? Tidak semua orang itu dekat dari ATM. Kadang belum gajian, terus kadang nganggur Iya, itu nganggur. Iya, tahu. belum yang pindah kerja, itu. pindah kerja. Saya tak beri kemudahan. Jadi motonya di situ boleh bon. Bukan maksudnya saya memberi bon karena banyak duit, itu bukan. banyak Iya, duit, iya. bukan. Tapi karena saya memberi kemudahan biar orang itu makan dulu. Iya. Karena orang nganggur itu kan butuh makan. Iya. Silakan kalau sudah gajian dibayar.
Dan dari satu mulut ke mulut, akhirnya banyak yang beli ke saya. Dan sampai sekarang tetap kadang ada, Mama kayak saya mau belanja, bayarnya gajian ya. Oh iya nggak apa-apa. Tapi namanya manusia, sudah gajian di rumah telepon sakit dikirim. Asal ngomong ke saya baik-baik, saya bayar separuh, saya enggak apa-apa. Kita menolong itu tidak hanya dengan uang. Saya enggak apa-apa, tapi makin kesini, semua bon. makin kesini, sebetulnya bukan bon. Kayak Guntur juga bukan bon. Kalau Guntur itu barang datang paling telat 2 hari, Guntur bayar. Cuman kan ada beberapa orang yang memang apa ya Gun, kadang sibuk kerja, mau transfer, nggak ada waktu, tidak punya internet banking, harus ke ATM jauh, hujan, salju turun. Nah di situ yang saya maksud itu boleh bon. Jadi bukan semuanya gitu. Iya maksud. Tapi emang ada sih ya? oknum-oknum yang memanfaatkan situasi yang mentang-mentang boleh bon, tapi ada juga yang nanti itu boleh bon, bayarnya nanti. Itu ada juga yang orang. Kalau saya kan cewek dan duit dong. Kadang saya ngomong ke suamiku, opa orang ini nggak bayar, kenyang ije mau koyo. Ya udah biarin aja gitu. Kami josi meo bilang gitu. Karena suami saya nggak mau ribet, nggak mau kenyang mau koyo bilang gitu. Kadang kan jalmut bunes toyo, kadang nggak diterima nomor telepon. Ajosinya bedal kan beda-beda ya. Ada yang baik, ada yang nungguin. Kalau semisalnya salah kirim, udah makan. Alhamdulillah suami saya mendukung, bukan yang rewel, bukan mendukung maksudnya. Hatinya memang cocok banget ya ini sama suami. Ya kenyang pokoknya kayak udah nggak apa-apa, yang penting dimakan. Toh itu barang tidak rusak, dimakan berkah. Suami saya kan orang Korea, berkah juga tahu. Oh oke, saya bilang ya. Saya sangat berterima kasih buat Guntur, teman-temannya Guntur. Berterima kasih sekali. Karena mereka, saya ada. Kalau tidak ada mereka, saya tidak bakal ada. Dan mereka juga sangat baik. Karena saya, misalnya nih, 100.000 bayar ke saya, 100.000. Saya tidak mau ada lebihan-lebihan. Oh iya, aku jadi inget sempat itu loh yang apa? Donasi-donasi itu uang dari mana? Jadi gini loh, ada orang mungkin merasa saya tolong, berterima kasih pada saat membayar nota belanja bon itu dilebihin 5.000, 10.000, kadang 20.000, saya tidak mau. Saya bilang, Mas, bon saya cuma 100.000, tolong bayar 100.000, saya tidak ada bunga. Udah buat mama kayak aja. Enggak Mas. Jadi saya punya ide, banyak kan yang lebih tidak beruntung daripada saya kan. Saya catat satu-satu, lebih 500 perak, 500 won. Saya catat namanya siapa, dan semakin kesini semakin banyak. Ada yang nitip setiap bulan. Mama kayak saya nitip setiap bulan dan terkumpul banyak. Kadang bisa 1 juta, bisa 2 juta. Di sini kan banyak orang sakit. Banyak orang sakit, yang legal, yang non legal. Saya bagi-bagikan 100. Dan nanti di Indonesia juga banyak yang oroun saram. Saya kasih sedikit. Sebetulnya dari pelanggan juga yang saya kumpulin karena melebihkan saat bayar bon saya tidak mau. Jadi saya lebih baik salurkan. Dan tahu ya Gun kenapa saya catat? Saya catat dan saya upload. Iya, jadi aku tuh dulunya itu penasaran. Jadi Mama Kay itu ngasih ke orang, maksudnya donasi ke orang yang di Korea ataupun di Indonesia tuh uang dari mana? Ternyata itu uang dari pelanggan yang pada nitip. Bahkan sekarang pelanggannya itu nitipnya itu banyak nggak? Dulu kan cuma ngelebihin 5.000, 10.000, sekarang bahkan ada yang 30.000 gitu ya 1 bulan. 50, iya sengaja. Gitu karena ya emang dia itu apa sih ya? Kita kan udah nyumbangin gitu ya misalkan. Dia upload misalkan, oh ini udah disumbangin ke sini, ini buktinya ada, di bukti pas dia transfernya, pas dia ngasihnya, terus bukti ke sini, bukti ke sana. Jadi orang-orang itu pada ya udah mending donasi ke ini gitu. Sekalian belanja, sekalian donasi juga. Tapi maaf ya, tidak sedikit yang minta dari Indonesia, kalau datanya tidak lengkap, saya tidak kasih. Kadang ada orang jahat. Tapi saya utamakan di sini buat teman-teman kita, buat di Indonesia bangun masjid,
buat orang sakit, tetangga-tetangga. Kalau saya ngelihat saya bantu. Itu dananya bukan dana saya, Iya. tapi mereka-mereka yang belanja. benar. Mungkin kalau orang yang tidak tahu, mungkin dikira jarang ya. Itu 맞아요. sedekah, tahu ya sedekah. Itu kok diupload bukan duit saya. Iya, jadi dia itu awalnya dikira ria gitu kan, ngupload sedekah, padahal kan emang Itu duit titipan orang. Dan ada orang yang bilang tidak usah ditulis. Kalau saya tidak tulis, itu dikira duit orang, saya tidak mau. Iya, betul. Jangan salah paham ke saya, itu duit orang. Kalau saya kan orang percaya gitu, miden saram. Saya bilang, kan ada istilah gini, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Jangan salah Gun, itu duit orang. Bener nggak? Itu Iya, duit bener. orang, itu bukan duit saya. Seandainya itu duit saya, misalnya saya memberi ke Guntur, saya tidak perlu ngasih tahu ya Gun. Saya memberi, saya tidak ngasih tahu, itu duit orang sendiri. Sekali lagi, maaf kalau salah paham selama ini, itu adalah duit titipan orang. 근데 진짜 좋은 일도 이렇게 하고 계시네요. Ya, tapi mereka juga percaya ke saya. iya. Sebuah kepercayaan itu susah. Ya, saya pun percaya ke mereka. Iya. saya belajar banyak hal dari ibu hari ini. keren sekali, 진짜 대단한 것 같아요. Yeah. Oke, jadi inilah cerita Bu Astuti Mamake di Korea kayak Ya. gimana aja. Jadi saya juga hari ini belajar banyak hal dari Ibu dan senang sekali dengar ceritanya, terharu juga. Jadi teman-teman yang penasaran orang Indonesia tinggal di sini kayak gimana? Ya, jadi penasaran di sini tuh berbagai macam ceritanya, Iya. nggak sama nggak di sini. Dan mohon maaf ya kalau saya dalam menyampaikan ada pihak yang tersinggung. Atau hal-hal yang sensitif. Ada mungkin. hal-hal yang sensitif ya. Saya mohon maaf, atau apabila ada perkataan saya yang kurang enak, kasar, saya dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf. Iya teman-teman, hari ini juga makasih udah dengerin cerita kami sampai habis. Kita Ya. ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah.